الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده على نعمه ونشكره على جميع آلائه ومننه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث برضوانه أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله نقول أولا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. Ini sunnah ketika turun hujan dan ketika selesai hujan mengatakan apa? Muqtirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan karena anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan meninggalkan apa yang menjadi tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masih membahas dari apa yang kita bahas pada bait-bait sekali karya Al-Imam Abdul Rahman bin Abi Dawud rahimahullah di dalam manzumah beliau Al-Hadiyah tentang aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai pada bait ke-15. Yang bait ini kita tidak bahas insyaallah taala terkait sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman para Ahlussunnah wal Jamaah terkait masalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah orang yang mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pernah satu majlis dengan beliau. Nah, pernah melihat Rasul atau pernah satu majlis dengan beliau atau pernah ketemu beliau walaupun sebentar. Kemudian dia beriman. Beriman. Dan yang ketiga, matinya di atas iman. Matinya di atas iman. Ini adalah sahabat. Mereka orang terbaik. Orang-orang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca apa yang disebut oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah ta'ala wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zirahu qidman thumma Uthman al-arja'u wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyyun haliful khairi bil khairi munjihu wa innahu larrahdu la rayba fihi ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu Sa'idun wa Sa'dun wa ibn Arfin wa Talhatu wa Amir Fikrin wa Zubairul Mumaddahu wa qul khayra qawlin fis sahabati kullihim wa la taqta'an ta'ib wa tajrahu faqad naṭaqa al-wahyul mubin bi fadlihim wa fil fathi ayun lis sahabati tamdahu. Itu yang beliau sebutkan tentang kaitannya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terkait sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau wa qul, kita terjemahkan wa qul, dan katakanlah. Ini katakan dengan keyakinan
dengan kepercayaan penuh tentang masalah ini. Wahai Ahlus Sunnah wal Jamaah, katakan seperti ini, yakinlah keyakinan ini, sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya selain para nabi, selain apa? Para nabi. Karena kalau nabi sudah tingkatan lain, bukan tingkatan manusia biasa dari segi keutamaan. Karena memang mereka dipilih untuk kenabian. Sementara manusia umumnya selain para nabi dipilih untuk mengikuti mereka para nabi. Maka nabi kedudukannya berbeda dengan selain nabi. Alaihi wasallam. Lalu siapa manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setelah para nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau wazirahu, wazira dua wazirnya, khidman yang paling mulia, yang paling utama. Wazir dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan menteri. Menteri adalah yang dekat dengan raja, dekat dengan apa? Penguasa. Ya, menteri-menterinya pemerintah. Rasulullah SAW dibayangkan oleh beliau memiliki dua menteri yang paling dekat, yang paling mulia. Ya, dua orang, Abu Bakar dan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka adalah dua orang yang paling mulia. Kata para ulama tentang kemuliaan mereka, ya, sesungguhnya kedudukan ya Abu Bakar dan Umar ketika hidupnya Rasul sama dengan ketika meninggalnya. Maksudnya apa? Ya, mereka berdua adalah sahabat terdekat Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Bahkan ketika meninggal pun dikubur bersama. Maka tidak bisa dipisahkan antara Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Lain dengan keyakinan yang menyimpang. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma Utsmanul arjahu." Kemudian yang ketiga adalah Utsman. Dan ini pendapat yang paling arjah, paling kuat. Penulis rahimahullah mengisyaratkan bahwa keutamaan antara Utsman dan Ali. Utsman dan Ali ada beberapa pendapat. Namun pendapat yang paling kuatnya, yang paling benarnya, yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah sampai hari ini adalah bahwa Utsman adalah yang paling mulia, nomor 3. Abu Bakar nomor 1 setelah Rasul. Kemudian Umar nomor 2, yang ketiga adalah Utsman. Seperti masalah khalifah atau khilafah. Khalifah pertama Abu Bakar, kedua adalah siapa? Umar, ketiga siapa? Utsman. Nah, ini secara kemuliaan dan secara khilafah. Nah, kemudian kata beliau, warabi'uhum, keempat dari mereka, khairul bariyah, dari seluruh manusia yang terbaik, ba'dahum, setelah mereka bertiga, Aliun, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nomor berapa itu? 4. Ini kemuliaannya. Ya, nomor 4. Setelah Utsman, sebelumnya adalah Umar, sebelumnya
khairi bil khairi mujibu adalah orang yang dekat dengan kebaikan dan selalu melaksanakan kebaikan. Wa innahum, sesungguhnya mereka, larrahtu la raiba fihim, adalah sekumpulan orang yang tidak ada raguan pada mereka bahwa mereka itu adalah penduduk surga, khalifah yang empat adalah penduduk surga. Kemudian juga adalah manusia terbaik di dunia ini ketika mereka masih ada. Adalah wasiat Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Tidak ada keraguan pada itu. Ala wujubil firdausi bin nuri tasrahu. Kata beliau, mereka di surga di atas kuda-kuda, di atas kuda yang sangat indah. Ya, di dalam surga Firdaus, bin nuri tasrahu, ya, yang kesana kemari bepergian di dalam surga dengan penuh cahaya. Kata beliau menjelaskan 4 orang ini dulu. Berikutnya beliau menjelaskan 6 orang yang disebutkan dalam satu hadis berbarengan. Kata beliau, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu 'Auf wa Talhatu wa 'Amir Fihr wa Zubair al-Mumaddah. Ada Sa'id, ini yang pertama tadi, apa namanya yang disebutkan. Ini Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufayl. Beliau adalah ipar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan masih ada hubungan kerabat yang sangat dekat, masih ada sepupuan dengan Umar bin Khattab. Kemudian Sa'ad bin Jabal, Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, Abu Waqqas namanya Malik, ya, Sa'ad bin Malik. Kemudian ada Ibnu Auf. Siapa Ibnu Auf? Abdurrahman bin Auf. Wa Talhah bin Ubaidillah. Talhah al-Khair, julukannya Al-Fayyad, yang sangat dermawan. Wa Amir Fihr, Amir bin Fihr. Sinten ya? Abu Ubaidah ibn Jarrah, namanya adalah Amir bin Jarrah, ini Fihr radhiyallahu anhu. Wa Zubair al-Mumaddah, dan Zubair al-Mumaddah yang terpuji. Mereka semua adalah 10 orang, ya, yang disebutkan Rasulullah SAW bahwa mereka adalah penduduk surga dalam satu hadis. Secara digabung mereka ber-10, ya, tersendiri. Hadis tersendiri membahas 10 orang ini. Nah, baik. Kata beliau, wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim. Ucapkan, berkatalah dengan ucapan terbaik tentang para sahabat seluruhnya. Ini keyakinan Sunnah, bahwa kita bicara tentang sahabat dengan pembicaraan paling baik. Wala taqta'an, jangan menjadi tukang mencela. Ta'ibu, engkau menjelek-jelekkan, wa tajrahu, ya, melukai mereka. Jangan menjadi yang menjelek-jelekkan, ya, mencela dan melukai mereka radhiyallahu anhum. Kalau itu sahabat, maka tidak boleh menyebutkan kecuali yang
Karena sungguh wahyu telah berbicara dengan jelas tentang kemuliaan mereka para sahabat. Wa fil fathi dalam surat Al-Fatih ayatun lis sahabati tamdahu, banyak ayat-ayat memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini yang beliau sebutkan dari bait 15 sampai bait 20, 6 bait totalnya. Kita jelaskan kaum muslimin rahimahumullah, semoga dengannya Allah membukakan pintu hati kita untuk meyakini seperti Ahlus Sunnah meyakini tentang mereka para sahabat, sehingga kita selamat bersama mereka dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyelisihi dengan Ahlus Sunnah, dan kita juga selamat dari kesesatan dan bahayanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah dua apa? Tadi disebut apa? Menteri Rasulullah SAW, dua menteri beliau. Ada hadis yang dhaif, tetapi ya maknanya mendukung ini. Tapi ini hadisnya dikuatkan dari jalan-jalan yang lain. Sebagian para ulama menggunakannya. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa kana lahu wazirani min ahli al-ardi wa wazirani min ahli as-sama'." Tidak ada nabi pun yang diutus kecuali dia memiliki dua menteri di bumi dan dua menteri di langit. Kemudian kata beliau, "Fawazir as-sama'i huma Jibril wa Mikal." Menteri langit adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Wa wazir al-ardh Abu Bakar Umar, dan menteri di bumi Abu Bakar dan Umar. Hadisnya ya sanadnya dhaif, tapi disahihkan, ada yang mengatakan sahih, Hakim dalam Mustadraknya. Tapi didhaifkan hadisnya dhaif. Karena memang ada nabi yang tidak begitu mengikut. Kalau disebutkan begitu, maka dia menjadi hadis yang lebih kuat. Ya, ada Rasulullah katakan, "Wa nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad." Ada nabi, tidak ada pengikutnya. Maka berarti tidak ada menteri bagi dia di dunia. Hadis ini menjadi sini hadis yang lebih sahih dari itu. Baik. Kemudian kata beliau, mereka berdua membantu Rasul SAW khidman sejak dulu, sejak awal qadim, sejak Rasulullah SAW di Mekah. Abu Bakar sejak awal, belum ada yang memulai sebelum beliau masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam. Belum ada yang memulai sebelum beliau membantu Rasulullah SAW dengan jiwanya. Beliau sudah. Dengan hartanya beliau memberi. Dengan waktunya beliau luangkan. Dengan perasaan dan mentalnya beliau nanggung. Radhiyallahu anhu. Ada Umar belum masuk Islam di tahun ke-5. Setelah beberapa orang masuk Islam mendahului beliau, tetapi beliau radhiyallahu anhu diberi taufik pada Allah untuk mengungguli banyak dari pendahulu beliau dengan amal. Maka semua Allah meridhai beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena setelah beliau masuk Islam di tahun tersebut, hari itu juga Islam menjadi mulia. Dengan bantuan beliau, dengan kekuatan beliau, dengan ide-ide berlian beliau, keberanian beliau, radhiyallahu anhu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Maka keutamaan mereka selain dari hadis dhaif tadi, banyak hadis-hadis lain yang lebih sahih menjelaskan keutamaan mereka. Di antara hadis dari Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin
sangat diperhatikan oleh Rasul Abdullah bin Amr bin As. Maka beliau memberanikan diri bertanya, sebenarnya apakah dirimu yang paling kau cintai ya Rasulullah? Ya. Lafaznya tadi beliau tidak tanya dengan lafaz begitu. Inti dari pertanyaannya sebenarnya itu. Tetapi beliau radhiyallahu anhu bertanya dengan lafaz umum, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Maka masyaallah subhanallah, di sini ada faedah bahwa Nabi SAW adil, bahkan di dalam bermuamalah dengan umatnya seakan-akan seluruhnya adalah orang yang paling diperhatikan, yang paling dicintai. Padahal sebenarnya beliau lebih mencintai sebagian karena keutamaannya dan sebagian yang lain di bawahnya. Tetapi semua di hadapan beliau seakan-akan orang yang sama-sama diperhatikan dan dicintai. Baik. Maka kata beliau, ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah, manusia mana yang paling kau cintai ya Rasulullah? Qala Aisyah. Aisyah yang pertama dari semua dicintai Rasulullah SAW saat itu adalah Aisyah. Faqultu, kata beliau, aku bertanya lagi, minal rijal, yang laki-laki? Qala, kata beliau, abuha, bapaknya Aisyah sinten? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini keutamaan orang yang paling dicintai oleh Rasul secara lisan langsung terucap, diakui lisan dan perbuatan. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah paling mencintai Abu Bakar. Kemudian kemudian aku tanya lagi, tsumma man? Qala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ikuti. Juga hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar sayyidakuhu li ahli jannati min al-awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin. Abu Bakar dan Umar adalah dua pemimpin orang-orang dewasa dari penduduk surga, dari kalangan orang-orang terdahulu maupun belakangan. Duduk, taruh botolnya, gelasnya, jangan bunyi-bunyi. Duduk, taruh, beradab. Nah, kemudian kata beliau, hadis ini yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang-orang dewasa di surga. Ini diriwayatkan oleh banyak sahabat, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, dan semuanya menunjukkan hadis ini sahih. Maka ini menunjukkan kemuliaan mereka berdua radhiyallahu anhuma. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang menurut sebagian kelompok sesat yang mengatasnamakan diri Syiah, yang artinya kata mereka loyal kepada keluarga Rasul dan Ali adalah keluarga Rasul, maka mereka mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dengan riwayat yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakar wa Umar illa jaladtuhu hatta al-muftari wa dhalika li'annahu iftara al-kadhiba 'indama qaddama 'Ali 'ala al-wajhayn. Tidak ada orang yang mendahulukan saya, memuliakan saya, mendahului Abu Bakar dan Umar, kecuali aku akan mencambuk dia sebagai hukuman karena dia berdusta. Nah, dicambuk oleh Ali radhiyallahu anhu di zaman kekhalifahan beliau. Maka menunjukkan ini kelompok adalah berbohong kepada Ali radhiyallahu anhu, mengatasnamakan beliau, mengatasnamakan keluarga Rasul, padahal apa yang mereka yakini jauh dari keyakinan mereka keluarga Rasul yang benar.
Kemudian kata beliau, kemudian setelah dua orang yang mulia dari Abu Bakar dan Umar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang ketiga dari urutan tersebut. Di antara yang memuliakan menjadikan beliau mulia adalah bahwa beliau dipilih Rasul SAW untuk menikahi dua putri Rasul. Dua putri. Dan kata para ulama yang dari Hajar mengatakan, tidak ada seorang pun yang kami tahu mengunci pintu untuk dua putri Nabi sebelum ini. Bahkan setelah tidak ada lagi sekitar situ. Pasnya, ya kalau dari peta mungkin bisa, tapi kalau kita rumah awam bingung. Jelas masjid Qiblatain seberang jalannya. Ya, itu adalah Hayyu bi Utsman. Baik. Karena Rasulullah SAW bersabda ketika itu orang Madinah kekeringan tinggal seumur hidup, dan mereka kalau mau ambil air harus bayar dengan harga mahal, 1 ember harganya mahal. Maka beliau, siapa yang membeli sumur rumah, maka dia dengan hartanya, maka setiap timbangannya Allah Subhanahu wa taala akan gantikan untuknya lebih baik di surga. Allah SWT. Ini pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika di perang Tabuk, Jayshul Usra, kata Rasulullah SAW, siapa yang menyiapkan perbekalan untuk Jayshul Usra, tentara yang kesulitan, maka dia mendapatkan surga. Di antara kemuliaan Islam, di antara kemuliaan yang menunjukkan bahwa beliau lebih mulia daripada Ali adalah ketika diberi menjadi khalifah. Karena waktu itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu 3 hari 3 malam beliau berkeliling Madinah, bertanya kepada senior-senior para sahabat dan para ahli ilmu yang ada saat itu dari kalangan para sahabat, mempertimbangkan siapa yang lebih pantas menjadi khalifah setelah Umar dan maka beliau mendengar dari semua para sahabat kesimpulan terakhirnya bahwa Utsman lebih mulia daripada Ali, sesuai dengan kesepakatan ya keumuman para sahabat saat itu. Ya, walaupun ada pendapat yang menguatkan Ali daripada Utsman, tetapi sebagai khalifah disepakati bahwa Utsman adalah nomor 3-nya. Radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kemudian yang keempatnya kata beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah anaknya Abu Thalib. Abu Thalib adalah adiknya Abdullah. Keduanya adalah putra dari Abdul Muttalib. Maka beliau adalah orang paling mulia, dan di antara kemuliaan beliau adalah pertama kali masuk Islam dari kalangan orang yang belum lahir, anak kecil. Saat beliau masuk Islam, beliau masuk Islam dengan kesadaran. Di antara kemuliaannya pula beliau yang menggantikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah untuk tidur di kasur beliau. Di antara kemuliaan beliau menikahi Fatimah, putri beliau yang paling terakhir. Di antara kemuliaannya pula beliau pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW, perbandingan atau perumpamaan saya dengan engkau seperti Musa dan Harun, hanya saja tidak ada nabi setelah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu, tidak boleh mencela beliau, tapi juga tidak boleh melebihkan beliau dari posisinya.
Ya, disebutkan oleh beliau ar-rahbu. Ar-rahbu dalam bahasa Arab adalah bilangan 1 sampai 10. Bahasa Jawanya apa? 10-an. Tempe 10 sejidah gitu. Anak-anak muda udah nggak tahu itu bahasa ini, ya kan? Tahu sejidah enggak mas? Nggak tahu kan? Baik. Mereka adalah 10 orang yang tidak ada keraguan pada mereka tentang masuk surga mereka, di mana mereka akan mendapatkan nikmat surga yang paling mulia, yang paling tingginya. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, paling tenang, paling tinggi. Atapnya adalah arsy. Atapnya adalah arsy. Nah, kemudian surga itu bertingkat-tingkat. Nah, antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya adalah seperti langit dan bumi. Orang-orang yang di bawah, tapi tidak ada yang rendah di surga, di derajat lebih bawah, bukan berarti mereka rendah. Nah, mereka melihat kepada yang di atasnya seperti melihat bintang di langit. Bintang di langit kelihatan cahayanya terlihat kecil padahal besar. Ya. Itu pendidikan pemahaman Rasulullah SAW. Nah, dan di surga tersebut kata Rasulullah SAW, kalau kita minta surga, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ. Kalau kalian meminta kepada Allah surga, mintalah Firdaus. Tapi paling hebatnya dan maksud Rasulullah, mungkin sebagian dari kita berpikir nyopek kayak gini, atau kita semua sama-sama berpikir anak juga. Maka kita sama-sama butuh kepada peringatan. Kalau misalnya kita berpikir nyopek kayak gini, apa yang bisa berlaku surga? Bahkan saya pernah dengar dari sebagian orang mengatakan Anda menyukai anak baju pas baik, senang. Tapi sebenarnya kita tidak seperti itu. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk semangat mencari surga. Dengan apa yang kita bisa, dengan sholat, dengan sedekah, dengan puasa, dengan sabar, dengan semua amal yang bisa kita lakukan, sambil berdoa, meminta ya sekedar ya Allah seperti apa ya? Minta terus. Karena kita diperintahkan untuk hikmah, diperintahkan untuk semangat. Ya harus alam manfaat, jangan lemah. Ya, nah, surga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita surga tersebut Firdaus al-A'la. Maka kemudian kata beliau, mereka di surga tersebut bisa bepergian ke sana kemari dengan kuda-kuda yang ada di dalamnya yang bercahaya. Ini dibuat dengan beberapa hadis disebutkan oleh Syekh Rahimahullah. Ya, di dalamnya ada hadis, di antaranya hadis dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu dari Tirmidzi. Bahwa ada seorang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah di surga ada kuda? Ya, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau nanti kamu dimasukkan ke surga oleh Allah, jawabannya kalau nanti dimasukkan ke surga, maka engkau tidak akan lagi berkeinginan untuk membawa di atas kudamu itu adalah permata berwarna kemerah-merahan yang kuda tadi bisa terbang ke sana kemari di dalam surga. Ya. Kecuali kamu
Artinya kata beliau, bisa jadi ada kalau kau masuk ke sana dan kudanya bukan seperti kuda dunia. Bahkan kamu tidak akan lagi sibuk dengan kuda tadi dengan karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam surga begitu banyak. Ya. Orang di dalam surga. Ya, orang di dunia kita jelaskan hari ini dengan perbandingan dunia, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau di dunia, secantik apapun istri, kadang-kadang suami tetap dengan hobinya yang mancing, yang suka berkuda, yang suka berburu kalau di zaman dulu, yang suka mobil, yang suka motor gitu. Diambil padahal berjalan, tapi fokusnya kalau motor. Dan kata beliau, kalaupun kau masuk surga, kalau sedang di surga itu kau fokus dengan yang lebih nikmat daripada sekedar hobi tadi. Engkau tidak akan membawa atau tidak akan fokus dengan kuda yang terbuat dari permata merah, membawa di atasnya permata yang begitu banyak, begitu mewah. Tidak fokus. Kemudian ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ada onta di surga? Dan beliau tidak menjawab dengan jawaban yang sama, tapi beliau mengatakan, apabila engkau dimasukkan oleh Allah dalam surga, kamu akan mendapati sesuatu yang kamu inginkan dan matamu menyenanginya. Semuanya ada. Tapi syarat hadis ini lemah, tapi dikuatkan dengan hadis mursal yang sahih. Tapi hadis bisa dikuatkan sehingga apa? Bisa jadi ada kuda-kuda yang indah, ada onta-onta yang sangat indah, yang semuanya kita sukai, tetapi fokus kita di surga adalah kepada yang lebih nikmat daripada sekedar hobi-hobi tadi. Maka masyaallah Allah. Ya, ini buat kita bayangannya adalah apakah kita akan dapatkan. Justru itu adalah jamu. Bagaimana kita bisa dapat? Ibnu Qayyim mengatakan, ya sil'atul rahmani lasti raqiqatan falaqad uridti bi aysaril athmani. Wahai barang dagangan yang Allah tabarkan, engkau tidak murah walaupun engkau ditawarkan dengan harga yang paling mudah dengan ibadah. Aidil mushtari, mana yang mau membelinya? Selama masih hidup di dunia ini masih bisa untuk menebus kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh orang yang tadi. Kemudian beliau menyebutkan sisa dari 10 orang. Jadi sudah 4, kita bahas 6 lagi adalah Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Talha, Amir, Abu Ubaidah, kemudian Az-Zubair bin Awwam. Itu hadis riwayat Tirmidzi yang menyebutkan 10 orang ini. Ada hadis riwayat Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, dan juga riwayat yang lain semisal dengannya adalah dari riwayat Tirmidzi Ibnu Majah dari Sa'id bin Zaid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Kata Rasulullah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, radhiyallahu anhu. Maka ini yang disebut oleh Rasulullah secara urutan bahwa mereka akan masuk surga dalam satu hadis. Ada yang bisa ulangi sebelum diistidhadan?
kelima Talha bin Ubaidillah. 6 Abdurrahman bin Auf. 7 Zubair bin Awam. 8 Sa'id bin Zaid. 9 Sa'ad bin Waqqas. 10 Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ajma'in. Dan misalnya kita baca lanjutannya, dan ada juga syair untuk kita hafal ya termasuk ini insyaallah taala. Ya ada dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma qala rahimahullah, wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim wa la taqta'an ta'ib wa tajrahu. Dan ucapkan sebaik-baik ucapan tentang para sahabat seluruhnya. Janganlah engkau menjadi pencela yang menyebutkan kekurangan-kekurangan dan melukai mereka. Radhiyallahu anhum. Penulis di sini mengingatkan kita bahwa kita hendaklah berkata yang baik tentang mereka. Ya, dan tidak boleh kita mencela mereka dengan apapun dari perkara yang buruk. Karena keburukan mereka atau kesalahan mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil di surat At-Taubah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu.
para pendahulu yang awal-awal dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka mereka Allah telah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka, kita wajib meridhoi apa yang Allah ridhoi. Ya. Tidak boleh bagi kita membenci, mencela sesuatu yang Allah sudah ridho kepada mereka. Nah, juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat sahihain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku, siapapun dia. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya. Siapa yang jiwa Rasul di tangannya? Yang mengurusi urusan Rasul siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah. Lau anna ahadakum, kalau seandainya salah satu dari kalian, bukan sahabat, anfaqa mithla uhudin dhahaban, berinfak sebesar gunung Uhud emas. Infak, sedekah, nyumbang emas. Emas ora siji gram atau semayang cincin kan, ya, tapi segunung Uhud itu diinfakkan berupa emas, apakah itu cukup untuk menembus? Ma'adraka muddahadihi wa nasifahu, itu tidak bisa menyamai infaknya sahabat satu mud. Satu mud itu berapa? Orang dewasa begini, ngereok kurma, sedekah kurma setangkup. Para sahabat yang sedekah kurma setangkup itu lebih besar pahalanya daripada sedekahnya saya sahabat satu gunung emas. Begitu pula kalau cuma separuhnya juga tidak bisa menyamai. Maka maksud Rasulullah, kata Rasulullah juga yang dalam hadis yang lain, idza dzukira ashabi fa'amsiku, kalau disebutkan para sahabatku tentang yang tak baik-baiknya, tentang kesalahan mereka, fa'amsiku, tahan lisanmu, kata Rasulullah SAW. Dan di akhir baik beliau mengingatkan tentang kemuliaan mereka di dalam surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah begitu banyak disebutkan khusus tentang kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya di Al-Fatihah ayat 4, huwa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakiman. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman. Kejadian saat itu yang sedang beriman siapa? Apakah orang Purwokerto? Apakah orang Saudi? Bukan. Ayat ini turun mengatakan bahwa Allah menenangkan mereka para sahabat di dalam hati mereka. Secara nas para sahabat ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar imannya bertambah setelah iman yang sudah ada. Kemuliaan mereka. Kemudian ayat yang setelahnya, di ayat kelima, ke-7, ayat ke-10, Allah menyebutkan kemudian mereka para sahabat. Di ayat ke-10 Allah katakan, innal ladzina yubayyi'unak, sesungguhnya orang yang berbaiat setia kepada Engkau ya Rasulullah, innama yubayyi'una Allah, mereka tidak lain kecuali sedang berbaiat kepada Allah, berjanji kepada Allah dengan janji yang setia. Siapa yang berbaiat kepada Rasul kalau bukan sahabat? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi, siapa yang mengingkari perjanjian tersebut, dia sedang mengingkari
dirinya. Wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Siapa yang menyempurnakan janjinya kepada Allah, Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Siapa mereka kalau bukan sahabat? Yang dipuji secara langsung dengan ayat tersebut. Adapun kita orang-orang yang mengikuti mereka, kita seandainya ingin dipuji seperti mereka atau mengikut mereka, ikuti apa yang mereka berada di atasnya, keimanan dan amal. Jangan keimanan dan amal. Itulah caranya kalau kita ingin seperti mereka. Kemudian setelah ayat ke-10 Allah sebutkan tentang orang-orang yang terlambat, tidak sempat ikut perang karena munafik. Ya. Setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat 18 memuji sahabat tadi. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sampai beberapa ayat sampai ayat 26. Itu juga apa? Memuji para sahabat tadi. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang beriman ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah pohon. Di bawah pohon yang dibaiat Ridwan. Mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW di baiat Ridwan. Allah sebutkan mereka diridhai, ya, perbuatan mereka. Allah tahu isi hati mereka beriman. Allah turunkan ketenangan dan Allah berikan kepada mereka ganjaran berupa pembukaan kota Mekah, dan itu sebenarnya terwujud. Sampai beberapa ayat berikutnya sampai ke 26. Ya, Allah katakan, "Ij'al alladziina kafaru fi qulubihim hamiyyatan jahiliyyah, fa'anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima." Di potongan ayat kedua yang memuji mereka secara langsung. Fa'anzalallahu, Allah menurunkan sakinatahu, ketenangannya kepada Rasulnya, kepada kaum mukminin, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada mereka kalimat taqwa, dan mereka adalah orang yang paling berhak, dan mereka adalah pemilik takwa tersebut. Kalau kita bertakwa masih berusaha sering bolong-bolong, tetapi Allah sebutkan para sahabat wa kanu ahaqqa biha wa ahliha. Kemudian di akhir surat, ya, akhir surat memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat secara jelas. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dzalika mathaluhum fit Tawrah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suuqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, langsung bismillahirrahmanirrahim. Minta waktu sedikit untuk jelaskan ayat ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita tutup setelahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dengan lafaz Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Rasul, utusan Allah, membawa berita gembira dan membawa peringatan, membawa agama yang hak. Allah puji beliau dengan kerasulan, dan tidak ada yang lebih mulia dari pujian ini. Berikutnya bersama beliau juga yang memuji. Ya, ini ya, pelajaran adalah fatashabbahu bil kirami illam takunu mithluhum inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau bisa kita menyerupai, mirip-mirip dengan orang-orang mulia, walaupun kita tidak bisa seperti mereka sama, karena
mirip-mirip, meniru orang dunia itu adalah keberuntungan. Mereka para sahabat bukan Rasul, tapi mereka meniru Rasul, mencontoh beliau, maka mereka mendapatkan ujian. Ujiannya bagaimana? Walladzina ma'ahu, yang bersama beliau, para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, keras kepada orang kafir. Lain dengan sebagai orang sekarang kepada orang kafir lembeknya bukan main. Ruhama'u bainahum, penyayang di antara yang beriman. Lain dengan sebagian orang sama-sama mukmin, sama-sama sholat, habis sholat pada salaman. Maksudnya tidak, kalau ketemu tidak mau salaman, padahal masjidnya sama. Ya, tapi dia dengan orang kafir bisa berteman. Waliyadzubillah. Bukan itu para sahabat. Para sahabat itu kepada orang kafir keras, tapi kepada yang sama beriman mereka lembut. Kalau engkau melihat mereka ruk'an, ahli ruku', sujadan, ahli sujud, mencari anugerah Allah, mencari ridha Allah. Ciri-ciri mereka di dalam wajah mereka ada tanda sujud. Ya, jadi saking kuat ibadah mereka, mencontoh Rasul SAW di mana ketika berdiri sholat sampai pecah-pecah kakinya. Ya, mereka juga meniru, wajah mereka ada tanda seringnya sujud. Nah, itu permisalan yang disebutkan dalam Taurat. Adapun dalam Injil, ya, Taurat adalah kitab orang Yahudi. Orang Yahudi, ma'asyur muslimin rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Maka di dalam kitabnya orang Yahudi, para sahabat disebutkan banyak beramal, karena supaya mengingatkan kepada mereka pentingnya beramal. Adapun dalam Injil bagaimana? Wa mathalun fil Injil, permisalan para sahabat dalam Injil seperti zar'in, tumbuhan, akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan kekuatannya, bibitnya, fa'azarahu lahu quwwah, fastaghlaba, semakin tebal isinya, fastawa ala suqihi, ya, yu'jibu surah, kuat kokoh batangnya, membuat para penanamnya suka. Kemudian orang Nasara, mereka beramal sampai habis-habisan, tapi banyak dari mereka tidak punya ilmu, dan mereka tidak peduli dengan penampilan, asalnya begitu. Begitu kondisi karena saking sukanya beramal, beribadah. Lain dengan Nasara sekarang, dengan glamornya, ya, dengan hartanya, dengan berbangga dan seterusnya. Maka mereka para sahabat disebut dalam kitab mereka, dalam Injil, adalah orang-orang yang indah. Orang-orang yang indah, tidak seperti pendeta-pendeta mereka. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyaghiza bihimul kuffar, agar orang-orang yang kafir murka pada mereka. Ini dalil bahwa orang yang membenci para sahabat ada sisipan kekafiran yang masih tersisa dalam dirinya. Kalau dia tidak segera mengobatinya, bisa-bisa benar dia adalah termasuk orang kafir yang kekal dalam neraka. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal saleh dari mereka adalah ampunan dari dosa mereka yang lalu dan pahala yang sangat besar dari amalan mereka. Maka maksudnya Allah ini adalah tentang para sahabat. Mari kita mencintai mereka, dan cinta tersebut dibangun di atas ilmu. Maka kita jangan bosan untuk belajar tentang sirah mereka, sifat-sifat mereka, kemudian juga keimanan mereka dan amal mereka, agar bisa ditiru, dan dengannya seorang bisa bersama mereka orang yang dicintai yang ditiru dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'al habba. Dan jangan menjadi sebaliknya, yang mencela, membenci, mencemooh, merendahkan para sahabat ya radhiyallahu anhum dari kalangan orang-orang Syiah ataupun yang meniru dengan perbuatan buruk mereka. Dengannya seorang bisa menjadi manusia terburuk yang ada di muka bumi. Waliyadzubillah. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuka ila hubbik. Allahumma arhamna Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyat al-'ashara wa baqiyat ashabi nabiyyika wa ja'alna ma'ahum mannika wa karramaka ya akramal akramin. Allahumma ijma'na ma'ahum fi jannatil firdaus
Assalamualaikum warahmatullahi